Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإن أكرمكم عند الله أتقاكم أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإن خير الزاد التقوى قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها الحاضرون sidang Jumat rahimakumullah. Sesungguhnya menjaga agama adalah salah satu tujuan terpenting diturunkannya syariat Islam, dan sebab terbesar terjaganya syariat dan terjaganya agama adalah dengan hadirnya para ulama di antara kita. Mereka adalah dinding yang paling kokoh, mereka adalah pagar yang paling kuat untuk menjaga agama ini dari serangan musuh-musuhnya. Akan tetapi sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasannya setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Tidak ada yang kekal di alam dunia ini. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Setiap jiwa dan seluruh penduduk yang ada di atas muka bumi ini pasti akan binasa, dan tetaplah wajah Allah yang mempunyai kebesaran lagi maha mulia. Allah juga menyatakan wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld afa im mitta fahumul khalidun. Kami tidak menjadikan hidupmu ataupun hidup yang agak abadi bagi seorang pun di atas manusia, di atas muka bumi ini, termasuk dirimu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jikalau engkau meninggal dunia, apakah mereka akan kekal? Tentu ini adalah jawabannya tidak mungkin. Kemudian ayat lain pun Allah menyatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Ayol hadirun sidang Jumat rahimakumullah. Wafatnya para ulama bukanlah wafat seorang dari kalangan manusia semata, akan tetapi seakan-akan sebuah bangunan yang dikhawatirkan mulai roboh, dan kemudian juga dikhawatirkan peradaban umat yang mulai hancur. Ketahuilah Bapak sekalian bahwa ketika manusia meninggal dunia, ada di antara mereka kebaikan dan keburukannya berhenti. Ada di antara manusia yang saat meninggal dunia kebaikannya berlanjut, tapi juga keburukannya pun dilanjutkan oleh manusia setelahnya. Dan yang ketiga, ada di antara manusia ketika meninggal dunia keburukannya berlanjut, kebaikannya berhenti. Bapak sekalian, maka dari sekian banyak kematian, yang paling berat dan paling besar pengaruhnya bagi kaum muslimin adalah wafatnya para ulama. Hal tersebut karena para ulama memiliki kedudukan yang sangat mulia di atas agama ini. Bapak sekalian, mereka adalah pewaris para nabi, mereka adalah penerus para rasul. Bagi umat
Mereka ibarat matahari bagi umat, mereka ibarat bintang yang senantiasa menyinari. Mereka adalah pelita yang terus memberikan petunjuk. Mereka menjaga agama sehingga mereka pun dijaga. Mereka meninggikan menara-menara syariat sehingga Allah Subhanahu wa taala pun meninggikan derajat mereka. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan berilmu beberapa derajat. Antara iman dengan ilmu tidak bisa dipisahkan Bapak sekalian. Yang kemudian suatu umat tidak akan mencapai kemuliaannya, tidak akan menggapai kejayaan peradabannya tanpa kehadiran para ulama di sekeliling mereka. Merekalah para ulama yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya para ulama lah yang takut kepada Allah. Mereka adalah contoh mulia dalam ilmu. Mereka adalah teladan dalam ketakwaan. Mereka adalah pemimpin dalam sunnah. Keutamaan mereka sangat luas. Kebaikan mereka tiada henti. Sehingga kematian mereka adalah celah di dalam agama yang tiada mungkin tertambal selama ada siang dan malam. Ulama diibaratkan dalam hadis adalah seperti bintang, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama mathalul ulama kamathalin nujum yahtadi biha fi dhulumatil barri wal bahr." Bahwasanya perumpamaan para ulama adalah seperti bintang yang ada di langit. Bintang tersebut dapat memberi petunjuk kepada orang yang berada di kegelapan malam, baik yang ada di daratan ataupun yang berada di lautan. Karenanya hadirin sidang Jumat rahimakumullah, wafatnya para ulama adalah bencana besar yang menimpa umat ini. Imam Al-Ajurri beliau menggambarkan bahwasannya para ulama adalah ibarat manusia yang membawa pelita di kegelapan malam. Kata beliau, bagaimana pendapat kalian bahwasannya ada sebuah jalan harus dilalui oleh seluruh manusia. Mau tidak mau seluruh manusia harus melewati jalan tersebut. Namun disayangkan jalan tersebut gelap gulita, penuh dengan duri, penuh dengan jurang, sehingga siapa yang tidak berhati-hati dikhawatirkan akan binasa. Ternyata Allah mengutus kepada mereka beberapa orang membawa pelita, membawa penerang, sehingga manusia pun berjalan di belakangnya sampai kemudian selamat di tujuan. Lalu bagaimana, kata beliau, suatu saat nanti manusia sedang berjalan di jalanan ini, tiba-tiba pembawa pelitanya meninggal dunia, pelitanya redup, bahkan kemudian padam. Apa yang akan terjadi dengan manusia pada masa itu? Maka inilah gambaran para ulama yang hadir di sekeliling kita, Bapak sekalian. Cukuplah apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim sebagai peringatan bagi kita dari Abdullah ibn Amr ibn al-As bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yaqbidul ilm intiza'an yantazi'uhu min sudurin nas, walakin yaqbidul ilm biqabdil ulama." Bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah mencabut ilmu dengan mencabutnya dari dalam hati manusia, akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama. Hatta idza lam yubqi 'aliman, sehingga ketika tidak tersisa seorang ulama pun, ittakhadhan nasu ru'usan juhala, manusia menjadikan pemimpin-pemimpin orang-orang yang jahil. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu adallu. Saat mereka ditanya, maka pemimpin tersebut mengeluarkan fatwa tanpa dasar ilmu. Mereka sesat dan menyesatkan, Bapak sekalian. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menggambarkan bahwasannya ciri semakin dekatnya hari kiamat adalah diangkatnya ilmu, yaitu dengan diwafatkan para ulama. Beliau membawakan hadis yang begitu panjang
maka di antara potongannya tadharul fitan wa taksurul harju wa yuqbadul ilmu. Banyak sekali fitnah, kata beliau, banyak sekali pembunuhan, dan ilmu akan diangkat. Al-ikhwa azanallahu wa iyyakum. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, ketika beliau membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala, awalam yarau anna na'til arda nankusuha min atrafiha. Apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya kami, kata Allah, mendatangi daerah-daerah yang ada, daerah-daerah orang-orang kafir, lalu kami kurangi daerah-daerah tersebut sedikit demi sedikit. Kata Ibnu Abbas, Allah mengurangi daerah demi daerah, yaitu adalah dengan diwafatkannya para ulama, opa sekalian. Maka ketika para ulama diwafatkan, maka berkuranglah bagian di atas muka bumi ini yang sangat bernilai. Opa sekalian, indahnya dunia, kemudian juga teraturnya dunia, itu bukan karena banyaknya aliran sungai yang mengalir, opa sekalian. Bukan pula karena keindahan-keindahan lainnya, opa sekalian. Akan tetapi keindahan dunia adalah dengan ilmu para ulama. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau juga pernah menyatakan, alaikum bil ilmi qabla ayyuqbad. Hendaklah kalian menuntut ilmu sebelum ilmu itu dicabut. Wa qabduhu dhahabu ahlihi. Dan ketika ilmu dicabut itu adalah dengan wafatnya para ulama. Al-Hasan Al-Basri beliau juga menyatakan bahwasanya mautul alim thulmatun fil Islam. Wafatnya seorang ulama adalah celah di dalam Islam. La yasudduha syai' makhtalafal lailu wan nahar. Wafatnya ulama adalah celah di dalam Islam. Tidak ada yang bisa menambalnya selama masih ada siang dan malam. Sa'id ibn Jubair radhiyallahu anhu, beliau pernah ditanya, apa ciri kehancuran manusia? Maka beliau menyatakan, idza dhahaba ulama'uhum, ketika para ulama sudah meninggal dunia. Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, para ulama terdahulu ketika mendengar wafatnya seorang ulama, maka mereka sangat sedih. Seperti yang terjadi kepada Ayyub As-Sikhtiyani, bapak sekalian. Beliau menyatakan, ketika aku mendengar kabar seorang ulama yang meninggal dunia, maka seakan-akan aku kehilangan salah satu dari anggota tubuhku. Selanjutnya juga bapak sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Ayyub As-Sikhtiyani juga pernah menyatakan, siapa yang menginginkan kematian para ulama, maka hakikatnya dia menginginkan untuk memadamkan cahaya Allah, kata beliau, bapak sekalian. Akan tetapi bapak sekalian, Allah tidak akan pernah meridai urusan ataupun juga makar-makar mereka. Tapi justru Allah akan menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir itu enggan. Walaupun orang-orang musyrik itu benci, bapak sekalian. Selanjutnya juga bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Rasul sallallahu alaihi wasallam pun menyatakan, la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqq zahirin, bahwasanya di kalangan umatku ini akan senantiasa ada satu kelompok yang senantiasa mendapatkan kemenangan di atas kebenaran. Mereka senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Amma ba'd. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Khatib berpesan, marilah kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa yang akan menyelamatkan kita dari panasnya api neraka. Yang selanjutnya, untuk melengkapi khutbah yang pertama,
Sebagai penutup, khatib akan menyampaikan sebuah riwayat Bapak sekalian, bahwasannya Abbas Ibni Abdullah Al-Mutarakkufi, beliau pernah menyatakan, pada suatu hari saya pernah menghadiri majlis Sufyan Ibn Uyainah, di mana Sufyan Ibn Uyainah adalah seorang ulama besar dari kalangan tabi'in. Bapak sekalian, Sufyan Ibn Uyainah menyatakan kepada murid-muridnya, apakah di antara kalian wahai murid-muridku ada yang berasal dari Mesir? Muridnya menyatakan, ada wahai imam. Maka beliau kemudian bertanya lagi, apa yang dilakukan oleh Lais ibni Sa'ad, seorang ulama besar, seorang ulama hartawan Bapak sekalian. Apa yang dilakukan oleh Lais ibni Sa'ad? Murid-muridnya menyatakan, beliau sudah meninggal dunia wahai Imam Sufyan ibn Uyainah. Beliau melanjutkan, apakah di antara kalian ada yang berasal dari Ramallah, Palestina? Muridnya menyatakan, ada wahai Imam. Beliau bertanya, apakah Damrah ibn Rabi'ah masih hidup? Apa yang dikerjakannya? Muridnya menyatakan, beliau sudah meninggal dunia wahai Imam. Gurunya bertanya lagi, adakah di antara kalian wahai murid-muridku yang berasal dari Homs? Muridnya menyatakan, ada wahai Imam. Beliau bertanya, apa yang dilakukan oleh Rabi Baqiyah ibn al-Walid? Apakah beliau masih hidup? Muridnya menyatakan, beliau sudah meninggal dunia wahai Imam. Beliau bertanya lagi, apakah di antara kalian ada yang berasal dari Damaskus? Maka murid-muridnya menyatakan, ada wahai Imam. Beliau bertanya lagi, apa yang dilakukan oleh Al-Walid ibn Muslim? Muridnya menyatakan, beliau sudah meninggal dunia wahai Imam. Beliau bertanya lagi, adakah di antara kalian yang berasal dari daerah Kaisariyah, satu kota kecil di Israel, Bapak sekalian? Muridnya menyatakan, ada wahai Imam. Imamnya bertanya, apa yang dilakukan oleh Muhammad ibni Yusuf Al-Firyabi? Apakah beliau masih hidup? Maka muridnya menyatakan, beliau sudah meninggal dunia wahai Imam. Lantas Bapak sekalian, Sufyan ibn Uyainah pun beliau tertegun, beliau berhenti. Beliau kemudian terlihat kesedihan yang begitu mendalam dari dalam hatinya Bapak sekalian. Beliau pun sampai menyatakan, khalatid diyar fasudtu ghaira musawwadi wa minasyaqa tafarrudi bisu'dadi. Sekarang dunia, kata beliau, ditinggalkan oleh orang-orang yang mulia. Yang tersisa adalah tinggal diriku, kata beliau. Dan di antara kecelakaan, kata beliau, alaihi ketika yang tersisa adalah tinggal aku, Bapak sekalian. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasannya wafatnya para ulama adalah celah bagi kita, Bapak sekalian. Karena itu pesan terakhir Bapak sekalian, jangan jauhi para ulama. Ambillah ilmu dari mereka, Bapak sekalian. Kita tidak akan pernah belajar iman, tidak akan pernah belajar adab kalau hanya berasal dari Syekh Google, Bapak sekalian. Kita pun tidak akan pernah mengerti akhlak, tidak akan pernah tahu apa itu budi pekerti kalau hanya berasal dari Al-Mukarram YouTube, Bapak sekalian. Karena itu dekatlah dengan para ulama, ambillah ilmu dari mereka sebelum ketiadaan mereka. Yang benar berasal dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru maka dari khatib dan dari syaitan. Maka khatib bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup dengan doa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma la tada' lana al-yawma dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farrajtah wa la karban illa nafastah wa la maridan illa syafaitah wa la mayyitan illa rahimtah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma aqsim lana
min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya, wa matti'na Allahumma bi asma'ina wa absarina abadan ma ahyaitana, waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana ala man zalamana, wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina, wa la tusallit alaina bidhunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.